Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah muliakan, selamat berjumpa kembali dengan kami membahas atau mengkaji tentang ilmu tauhid yang menggunakan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Mudah-mudahan pembahasan yang lalu masih kita ingat bersama sehingga bisa mempermudah pembahasan kita berikutnya dalam kajian tentang ilmu tauhid. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana melihat zat Allah Subhanahu wa taala, apakah jaiz, boleh, mungkin atau mustahil. Di mana menurut Mu'tazilah itu adalah mustahil, menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala atau kita akan atau penduduk ahli surga insya Allah bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa argumen. Mari kita lihat teks dari argumen yang sudah kami jelaskan pada episode tersebut. Waqad ata fihi dalilun naqli. Masih melanjutkan tentang argumen naqli, argumen dari ayat Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah bahwa kita boleh atau mungkin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Minal kitabi wa sunnah, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi. Wa ajma'atil ummatu ala dzalika, di mana mayoritas umat Islam, mayoritas ulama muslim itu berijma, sudah memberikan konsensus, kesepakatan bersama bahwa melihat zat Allah Subhanahu wa taala di surga itu tidak mustahil tetapi sesuatu yang sangat mungkin. Qabla zuhuril bid'ah, sebelum munculnya banyak aliran sekte yang bid'ah, yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, biibqa'in nusus al-waridah ala zahiriha, di mana mereka menafsirkan teks-teks Al-Quran dan Sunnah itu hanya sesuai dengan secara letterlek saja, gitu. Kemudian min ghairi ta'wil, tanpa memberikan ta'wil. Wa kullu ma huwa kadzalika fajazmu bihi wajib. Dengan demikian bahwa menurut aliran mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sebelum munculnya aliran bid'ah, bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah mungkin di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal kitabu, kemarin kami sudah menukil ayat Al-Qur'an di mana dikutip juga oleh pengarang buku ini, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat ini, wujuh yawma idzin nadhirah, pada hari itu muka-muka, raut muka ahli surga itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena mereka dapat melihat zat Tuhan yang mereka cintai. Wa amma sunnatu, adapun argumen atau penjelasan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawunal qamara lailatal badr. Ini adalah hadis yang masyhur di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kalian akan melihat Tuhan kalian, menyaksikan, melihat Tuhan kalian, kama tarawunal qamara, seperti jelasnya kalian melihat rembulan lailatal badr, pada saat bulan itu purnama. Ini perumpamaan dari Rasulullah SAW bahwa melihat zat Allah Subhanahu wa taala ini sangat mungkin. Bahkan Rasulullah mengumpamakan seperti kita melihat rembulan pada saat purnama tanggal 14 tanpa ada ada halangan, tanpa ada awan, tanpa ada hujan. Kemudian juga suasananya, cuacanya sangat cerah. Kemudian bulan muncul dengan purnama, maka kita bisa melihat sedemikian jelas bagaimana bentuk bulan itu. Nah, oleh sebab itu kata Rasulullah SAW bahwa para penduduk ahli surga atau ahli surga ini bisa melihat Allah sedemikian jelas seperti ketika kita melihat rembulan pada saat purnama. Nah, dengan dua penjelasan ini maka Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beriman bahwa kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Semua penduduk ahli surga bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, di mana melihat zat Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan tertinggi bagi ahli surga. Adapun bagaimana caranya,
tentu dengan cara yang berbeda dengan yang difikirkan oleh Mu'tazilah, sebab Mu'tazilah membatasi melihat hanya dengan fisik saja, di mana Mu'tazilah hanya mengukur yang disebut dengan melihat itu adalah seperti mata yang bersifat fisik, jasmani, materi, melihat sebuah objek yang juga bersifat materi dengan hukum materi, materi terikat dengan hukum-hukumnya, baik mata kita ataupun objeknya, di mana dia membutuhkan perangkat lain untuk bisa sampai kepada peringkat bisa melihat dan terlihat. Tetapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, melihatnya kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga, gitu. Dan dengan nikmat inilah kemudian Allah memberikan kemampuan kita untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala, sebab juga selain dalil akli juga nyata dalam Al-Qur'an dan juga nyata dalam sunnah Rasulullah SAW, di mana disebutkan dalam beberapa ayat. Pertama adalah kisah Nabi kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau meminta untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian yang kedua adalah ayat pada surat Al-Qiyamah yang menegaskan bahwa betapa ahli surga berseri-seri, kemudian juga mereka dapat kenikmatan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang hal yang terkait dengan apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, serta perbedaan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dan mazhab yang lain yang menegasikan hal ini. Dan pembahasan tentang masalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk pembahasan yang panjang dalam ilmu tauhid, sehingga kita perlu tahu betul titik di mana Ahlus Sunnah memahami keimanan ini dengan sangat baik, serta dengan argumen dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pembahasan terakhir terkait dengan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beriman dan juga mudah-mudahan kita terhindar dari mentajsim, menyerupakan zat Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang bersifat materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.